beasiswa LPDP ini ada 4 tahapnya, tapi yang di website atau yang di share oleh LPDP biasanya hanya 3 yang di atas ini. Karena PK ini sudah otomatis mengikuti gitu ya. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seperti tes-tes yang lain, seperti seleksi-seleksi beasiswa yang lain, kalian membuat akun nanti di websitenya LPDP, lalu mengunggah seluruh persyaratan yang dibutuhkan, lalu tinggal tunggu saja sampai batas akhir pendaftaran, dan lalu tunggu sampai pengumuman. Jika lolos, maka kalian akan ikut di seleksi berikutnya, yaitu seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Nah, ini biasanya kalau yang saya dulu pernah lakukan adalah sistemnya CAT ya, Computer Assisted Test. Jadi, ya seperti tes ilmu pengetahuan umum gitu ya. Jadi kebangsaan, ya logika, dan lain sebagainya. Nah, tahap terakhir, ini adalah tahap wawancara. Jadi, dibagi 2. Jadi ada 2 kali wawancara ketika saya. Yang pertama ini ada 3 orang, seingat saya waktu itu, ada 3 orang pewawancara yang berfokus pada studi kita. Jadi, yang berfokus kepada kenapa LPDP harus memilih kalian. Kenapa kalian layak mendapatkan LPDP. Di situ dikuras habis, bahkan sampai sedetail ketika kuliah, kamu mau apa, mengambil tesis apa, proposalnya bagaimana, ketika tesis itu sudah selesai, lalu pengaplikasiannya di masyarakat atau ketika lulus itu nanti apa. Jadi, sedetail itu. Jadi, LPDP butuh pemikiran kalian jarak jauh. Jadi pemikiran ke depannya kira-kira, aku contoh misalkan karena saya S1 pendidikan bahasa Inggris, jadi saya mau S2 di UPI Bandung mengambil magister pendidikan bahasa Inggris, lalu misalkan saya ambil tesis yang fokus pada speaking assessment yang nanti mungkin diterapkan di kelas saya ketika saya mengajar gitu. Jadi harus sedetail mungkin. Sedangkan pewawancara kedua adalah berfokus pada psikologi dan wawasan kebangsaan, gitu. Jadi, biasanya nanti kalian akan dihadapkan oleh seorang psikolog yang bertanya tentang bagaimana keseharian, lalu kalau kalian menghadapi situasi seperti ini, problem solving-nya bagaimana, seperti itu. Oke, yang terakhir ini adalah persiapan keberangkatan, yang ini harus dilaksanakan bagi seluruh awardee yang memang diterima oleh LPDP. Jadi, mungkin nanti Mas Imam bisa menceritakan bagaimana serunya persiapan keberangkatan, karena Mas Imam itu sudah sempat PK secara offline gitu, karena saya belum beruntung diterpa pandemi, jadi PK-nya online. PK-nya itu berlangsung 1 minggu, 7 atau 10 hari kalau nggak salah ingat, secara online, dan itu ditujukan untuk membangun bonding dengan teman-teman awardee lain, dan juga di akhir persiapan keberangkatan ini dituntut untuk ada namanya SOSPRO, Social Project, yang lagi-lagi adalah melakukan sesuatu untuk sekitar. Tapi itu nanti dilakukan secara kelompok, nanti itu bisa disusulkan seiring dengan berjalannya waktu ya, bisa dilalui seiring dengan berjalannya waktu, tapi yang paling fokus, yang paling dekat adalah bagaimana cara kita melengkapi administrasi yang diminta oleh LPDP. Gitu. Oke, udah panjang lebar banget ngomongin LPDP, masa sih nggak kasih tips gimana caranya dapetin beasiswa LPDP. Ini ada satu kutipan yang saya paling favoritkan dari seorang stand-up komedian yang pernah tur internasional, yaitu Panji Pragiwaksono. Panji pernah bilang gini, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Lalu, apa hubungannya dengan foto di bawah itu? Guys, itu bukan foto Caca Handika, ya. Untuk teman-teman Poliwangi, pasti udah kenal banget dengan kakak tingkat kalian yang satu ini. Yang saya kenal, teman saya ini, namanya Andika Rosok Style gitu ya, kalau di Instagramnya. Kenapa sih kok sampai saya jadikan
materi di pagi hari ini dan ada fotonya tuh yang paling kece. Apa sih yang kalian ingat dari si Andika ini? Selain dari pernah rambutnya gimbal, ya kan? Lalu kalau di Instagramnya itu kalau nggak salah tuh dia sering cover lagu-lagu gitu ya. Terus, atau mungkin ingat dari kejadian viral ya, yang kemarin itu di-repost oleh akun ternama di Banyuwangi, BWI 24 jam. Jadi kemarin teman-teman Poliwangi itu kan melakukan wisuda secara virtual, secara drive-thru ya. Jadi yang menarik perhatian adalah teman saya dan teman kalian ini, Andika, datang menggunakan Vespa jenis apa itu saya juga nggak ngerti ya. Yang setirnya panjangnya melebihi tinggi saya, ya, oke, di depan Bapak Direktur dan di depan Sivitas Akademika dari Poliwangi, dengan PD-nya dia membawa itu. Lalu hubungannya sama kutipannya Panji tadi apa? Yang paling spesial adalah ketika saya lihat postingan dari Banyuwangi 24 jam, lalu di situ disebutkan akun Instagramnya Andika Rosok Style. Lalu saya klik dan saya melihat lini masanya. Yang spesial adalah orang tidak akan kecewa bahwa dia ini viral. Kenapa sih kok nggak kecewa? Kalau nggak salah, dia adalah mahasiswa lulusan teknik informatika. Tapi di lini masanya, kalau kalian lihat dan mengikuti, itu dia adalah orang yang konsisten dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Salah satu yang saya sorot adalah yang namanya musola kolektif. Jadi si Andika ini mengajarkan anak-anak mengaji, gitu ya. Maaf, harus terjeda sebentar. Saya lanjutkan lagi. Yang saya soroti adalah kegiatan sosial dari Andika ini yang bernama musola kolektif. Yang saya lihat update-nya adalah dia mengajar ngaji anak-anak usia SD atau di bawah itu yang sudah notabene bahwa itu adalah pekerjaan seorang pendidik. Oke, tapi Andika berani untuk menjadi sedikit berbeda dari teman-temannya yang saya garis bawah ya, berbeda karena dia mau keluar dari zona itu. Zona yang mungkin anak-anak kuliahan itu mungkin biasanya OOTD lah, lalu diposting, terus bikin TikTok lah, lalu diposting, ya. Andika menurut saya sangat istimewa karena dia keluar dari jalurnya tapi in a positive way. Tapi untuk sesuatu hal yang baik. Oke? Jadi kita bersama-sama bisa belajar dari sini bahwa sebenarnya bikin portofolio diri kita ini sangat mudah. Asal kita mau untuk melakukan hal yang sedikit berbeda, mau keluar dari zona nyaman kita, dan semuanya akan lebih baik daripada kita menjadi orang yang sok-sok wah atau bagaimana. Tapi hal-hal simpel yang dilakukan oleh Andika itu menurut saya sangat luar biasa. Sayang sekali, kayaknya teman saya ini Andika belum bisa join gitu di Zoom kali ini. Oke, kita lanjut aja. Right, yang bisa kalian lakukan ini, ada 5 hal. Jadi LPDP di awal seleksinya, ketika seleksi administrasi, mereka akan meminta yang namanya personal statement. Jadi ini bagaimana kalian mereview diri kalian, lalu bagaimana kalian telah berkontribusi. Ini dibuat dalam bentuk esai, jadi yang harus kalian lakukan adalah sering-seringlah belajar menulis. Jadi bagaimana cara mempromosikan diri dengan bagus. Lalu jangan lupa ditambahkan dengan visi masa depan.
Jadi kalau kalian itu orangnya yang seperti ini, sudah melakukan ini, lalu ke depannya mau apa lagi? Itu yang harus ada dalam personal statement. Lalu berikutnya adalah wawancara. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak teman-teman yang juga sering bercerita bahwa wawancara LPDP itu adalah tingkat yang paling sulit. Karena kita dituntut untuk membuat orang lain yakin, membuat orang lain percaya bahwa LPDP harus memilih saya. Dan itu hal yang paling sulit. Kalau saya dulu pengalaman, untuk wawancara, saya siapkan semaksimal mungkin. Saya list kira-kira pertanyaan apa saja yang mungkin ditanyakan oleh pewawancara. Lalu saya juga harus siapkan yang paling penting 3 hal tadi. Diri saya ini seperti apa? Lalu kontribusi saya yang nyata ini apa? Dan kedepannya apa? Jadi waktu itu saya bercerita yang mungkin membuat pewawancara aware ke saya adalah mereka tanya, kalau kamu sudah S2 lalu mau apa? Apa gunanya gelar S2 kamu di dalam hidup kamu? Saya bilang waktu itu kalau S2 saya akan sangat berguna ketika saya mengajar. Berguna karena saya akan mengeluarkan ini kepada peserta didik. Nah, terus apakah kamu istilahnya gini, apakah kamu tahu informasi ataukah kamu tahu bahwa akan ada lowongan buat kamu ketika kamu mengajar? Nah, saya sudah riset itu. Saya riset daftar perguruan tinggi di Banyuwangi khususnya karena saya mau kembali ke Banyuwangi dan daftar sekolah-sekolah. Lalu di situ saya menemukan bahwa kebanyakan perguruan tinggi di Banyuwangi tidak saya sebutkan perguruan tingginya, itu masih membutuhkan banyak tenaga kependidikan. Nah, dari situ pewawancara akan tahu bahwa, anak ini sebegitunya dengan apa yang dia inginkan, bahkan dia sampai cari tahu bahwa ada nggak sih lowongan buat dia untuk bekerja dan menularkan ilmunya setelah selesai dari sekolah. Nah, dari situlah saya beranggapan bahwa pewawancara itu melihat seberapa besar niat kita. Begitu. Nah, masih ada kaitannya dengan wawancara, yaitu bagaimana cara melatih kita berbicara. Mungkin di otak kita ini ada banyak sekali gagasan bagus, ide-ide bagus, tapi bagaimana cara kita menyampaikan untuk meyakinkan orang lain itu yang perlu dilatih. Jadi banyak ngomong di depan cermin, banyak dengarkan webinar, atau banyak baca buku. Itu salah satu cara untuk kita memperkaya. Dan jangan lupa nggak usah sungkan-sungkan sharing sama teman gitu ya. Tanya pendapat teman, kira-kira aku mau ngomong kayak gini, gagasannya udah masuk belum sama kamu? Itu kayaknya cara paling simple, paling sederhana yang bisa dilakukan. Terus selanjutnya ini ada skor TOEFL yang mungkin menjadi ya katakanlah momok bagi beberapa pelamar beasiswa LPDP begitu. Untuk magister dalam negeri yang diminta itu skor TOEFL ITP 500. Lalu kalau untuk luar negeri tidak memakai TOEFL ITP tapi pakai yang IBT atau boleh pakai yang IELTS itu 6,5 IELTS-nya itu untuk magister luar negeri. Lalu kalau misalkan nanti ada teman-temannya yang ingin mendaftar di doktoral ya, bisa diinfokan kalau doktoral dalam negeri itu harus TOEFL ITP-nya 530 atau IELTS-nya 6,0. Sedangkan kalau doktoral luar negeri itu IELTS-nya 7,0. Seperti yang kita tahu, TOEFL ini nggak sekarang daftar tes, besok nilainya muncul, lalu skornya memuaskan. Ya alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi seperti yang kita tahu, apalagi kita tinggal di Banyuwangi, ya, ada sedikit sulit untuk ikut TOEFL, dan yang kedua adalah tidak murah. Jadi benar-benar persiapkan TOEFL ini, kalau bisa belajar dulu sebelumnya ketika tes, jadi kita sudah mendapatkan skor yang kita inginkan gitu. Jadi agak lumayan modalnya untuk TOEFL ini.
Terus yang harus digarisbawahi adalah tidak ada kompetisi sesama peserta tes LPDP. Ketika LPDP membuka tes, lalu banyak misalkan yang diterima itu adalah jurusan dari kedokteran, misalkan, atau pendidikan. LPDP tidak ada kuota untuk itu. Jadi selama kalian memenuhi persyaratan, selama kalian menjadi seseorang yang diinginkan oleh LPDP, maka kalian akan diterima. Jadi setahu saya LPDP itu ya membuka kuota yang banyak, tetapi kadang yang masuk itu hanya sedikit. Jadi lebih banyak itu kuota yang kosong. Gitu. Jadi tidak usah menganggap nanti teman-teman yang ikut daftar LPDP itu sebagai saingan, enggak. Karena LPDP melihat satu persatu orang. Gitu. Kalian juga pasti memiliki sisi yang berbeda yang bisa dilirik oleh LPDP. Oke. Untuk tahu selengkapnya tentang LPDP, karena tadi ada 7 jalur yang mungkin memiliki persyaratan yang berbeda-beda, kalian bisa langsung ke Instagramnya LPDP_RI atau Mata Garuda _LPDP. Mata Garuda ini adalah awardee dan alumni awardee dari LPDP, jadi banyak informasi di situ, boleh silakan di-follow. Nah, untuk link, ini nanti saya akan sediakan booklet, jadi buku panduan, dan juga daftar universitas yang bisa kalian tuju gitu ya. Nanti saya akan share di kolom chat karena saya masukkan beberapa file itu di G Drive. Oke. Sebelum saya tutup, kegiatan kita pada hari ini, ya, paparan saya, diskusi saya pada hari ini, ada satu scene dari film John Wick 3, ya, ketika Keanu Reeves ini lagi mandi gitu ya, di belakangnya ada tato bertuliskan Fortis Fortuna Adiuvat. So, saya minta maaf kalau misalkan pelafalannya salah, tapi ini adalah bahasa Latin, kutipan naskah teater kuno yang berjudul Phormio, begitu. Nah, yang berarti adalah keberuntungan akan menghampiri para pemberani. Nah, jadi kalau kalian di sini nggak perlu seperti Keanu Reeves yang melakukan hal-hal ekstrim yang berantem hanya memakai sebuah pensil tajam gitu ya. Nggak perlu, karena hal sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang pemberani pada saat ini adalah, apalagi kalau nggak daftar beasiswa LPDP gitu. Tahap 2 beasiswa LPDP dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai 8 Desember 2021, teman-teman bisa dicatat tanggalnya, atau nanti saya juga akan share link yang bisa kalian akses untuk tahu informasi yang banyak tentang LPDP. Baik teman-teman, khususnya Mbak Nadia, buat moderator kita, saya tutup diskusi saya hari ini. Untuk teman-teman yang mau berdiskusi dengan saya, mau tanya-tanya, atau apapun itu, silakan reach saya melalui boleh Twitter atau Instagram. Di situ, @gayatrimayang, boleh ke nomor WA saya, kalau memang butuh balasnya yang lebih cepat, atau di email saya di gayatrimayang@upi.edu.